Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Rami. Saya dari Teknologi Informasi angkatan 2021 dengan NIM 2110817320001. Di sini saya akan mengerjakan tugas Jarkom dengan tugas membuat simulasi jaringan dan merekam tutorial video menggunakan Cisco Packet Tracer dengan jumlah router ada 3, switch ada 3, dan PC ada 9. Nah, di sini di setiap router itu berbeda-beda networknya. Nah, di sini ada network A, network B, dan network C. Di sini ada network A yang dimana 2 digit NIM masing-masing. Dan network B total digit nama lengkap, dan network C 2 digit NIM mahasiswa lainnya. Sebelumnya di sini saya tidak memakai IP router yang ditentukan di PPT karena NIM saya itu ujungnya 1, yang 192.168.1.1. Otomatis itu punya router 1. Nah, di mana router 1 itu ada PC. Nah, di mana di PC itu saya akan membuat IP kelanjutan IP yang tadi 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4. Nah, jadi saya tidak menggunakan IP router yang sudah ditentukan tadi karena trouble pada IP tersebut tidak bisa digunakan IP yang sama. Oke, di sini saya sudah membuat masing-masing IP di setiap router dan di setiap WAN-nya. Di sini ada 3 router dan di sini ada 2 WAN. Di mana router 1, router 2, router 3, WAN 1, WAN 2 sudah saya tentukan. Nah, mari kita simulasikan dengan Cisco Packet Tracer. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya, yang mana saya akan memakai router PT. Router PT ada 3. Dan switch, saya memakai switch PT ada 3. Dan selanjutnya ada PC 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita hubungkan atau kita sambungkan kabel-kabelnya. Di sini saya akan menyambungkan router ke router dulu menggunakan kabel cross. Router 1 ke router 2, router 2 ke router sebelumnya mohon maaf, kita menambahkan port dulu di router tersebut agar bisa banyak port yang terhubung. Ke 3 routernya. Nah, selanjutnya kita hubungkan lagi memakai kabel cross. Nah, setelah itu saya akan menghubungkan kabel dari router ke switch menggunakan kabel strike, dan switch ke PC menggunakan kabel strike. Sama seperti yang sebelumnya, menggunakan kabel strike juga. Sebelum itu, nama di setiap router saya akan ganti dulu agar tahu ini router keberapa aja, dan PC nya pun juga seperti itu. 1, 2, 3. Satu lagi nih, oh nggak bisa ya.
kelanjutannya berarti. Empat. Lima. Tujuh. 8. Nah, selanjutnya kita buat note untuk mengetahui kita ini memakai soket apa aja dan IP apa aja yang sudah saya buat tadi. Ini 11 FA 0/0 dengan IP 192.168.1 sama kelanjutannya. Ini FA 2 itu kita ini FA 1/0 1 untuk letaknya 0. FA 6 FA 1 3. Oke, setelah itu kita konfigurasi, kita setting dulu IP router 1 atau kita setting dulu atau kita tambahkan IP router pertama. Sorry. Enable configure terminal, kita tambahkan interface FA 1/0, tambahkan IP addressnya 192.168.1.1 dengan subnet 255.255.255.0, no shutdown, exit. Selanjutnya interface FA 0/0 untuk WAN, kita tambahkan IP nya 192.168.2.1 dengan subnet 255.255.255.0, no shutdown, Oke, kita tambahkan IP pada PC 192.168.1.2. Tadi kan di router 1 sudah 1.1, di sini kita kelanjutannya adalah 1.2, tetapi kita memakai default gateway yang router 1 tadi yang kita isi yang 192.168.1.1. Sama seperti PC selanjutnya seperti itu. 192.168.1.3. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Dan PC 3 192.168.1.4, 192.168.1.1. Oke, selanjutnya kita akan setting router kedua. Kita no, enable configure terminal, kita tambahkan interface FA 0/0 IP addressnya, dimana IP kabel router 1 terhubung dengan kabel router 2, yaitu kita menggunakan IP 11.
kita tambahkan IP addressnya 192.168.2.2 dengan subnet 255.255.255.0. No shutdown, exit. Selanjutnya kita setting interface FA 6/0 dengan IP addressnya 192.168.10.1.255.255.255.0. No shutdown, exit. Kita buat lagi interface FA 1/0, tambahkan IP addressnya 192.168.4.1. Nah, ini nih adalah WAN kedua, dimana WAN kedua ini yang terhubung dengan router ketiga kabelnya. No shutdown, exit. Selanjutnya kita setting beberapa PC atau kita tambahkan IP pada PC tersebut. 192.168.10.2. Karena di router 2 tadi 10.1, selanjutnya kita akan menggunakan 10.2. Tapi kita default gateway-nya 10.1 yang kita masukkan ke router kedua tadi 192.168.10.1. Sama seperti yang sebelumnya tadi, 192.168.10.3. default gateway 192.168.10.1. Selanjutnya sama 192.168.10.4, sama juga 192.168.10.1. Selanjutnya kita men-setting router terakhir, yaitu adalah router ketiga, dimana kita akan men-setting dulu untuk WAN-nya, yaitu FA 0/0. Kita tambahkan dulu enable configure terminal interface FA 0/0, tambahkan IP addressnya 192.168.4.2 dengan subnet 255.255.255.0, subnet /24. No shutdown, exit. Kita tambahkan lagi interface FA 1/0 untuk router ketiga. IP address 192.168.3.1 dengan subnet 255.255.255.0. No shutdown, exit. Selanjutnya kita akan men-setting PC-nya. Oke, kita tambahkan 192.168.3.2 berurutan seperti yang tadi. Memakai default gateway memakai IP router ketiga 192.168.3.1. Sama seperti yang tadi, 192.168.3.2. 192.168.3.3, 192.168.3.1, dan terakhir yaitu PC terakhir 192.168.3.4, 192.168.3.1. Sebelum lanjut kita lihat dulu apakah sudah terhubung antara PC-an. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita IP route, di mana IP route ini berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan jaringan. Misalnya router 1 ke router 2, misalnya PC router 1 ke PC router 2 agar bisa terhubung. Nah, kita menggunakan IP route. Nah, kita akan men-setting IP route dulu. Kita misalnya dari router 1 menghubungkan ke router 2. Jadi kita masukkan IP dari router 2. Jadi bukan IP tapi network dari router kedua 192.168.10.0 dengan subnet 255.255.255.0, dan kita masukkan IP gerbang
Nah, IP gerbang itu untuk meneruskan jaringan agar dapat terhubung atau dapat sampai pesan yang kita kirimkan. Di sini kita memakai 192.168.2.2 dengan gerbang yang kita lihat gerbang awal-awal 192.168.2.2. Nah, selanjutnya kita setting lagi untuk dari router 1 ke router ketiga. Kita masukkan network IP router ketiga 192.168.3.0 dengan subnet 255.255.255.0 dan kita memakai IP gerbang yang tadi 192.168.2.2. Oke, selanjutnya kita menggunakan atau men-setting router kedua. Kita setting keduanya misalnya dari router kedua ke router 1 dan router kedua ke router 3. Di sini kita IP route dari router 2 ke router 1, IP route 192.168.1.0 dengan subnet 255.255.255.0 dengan gerbang 192.168.2.1. Selanjutnya kita beralih ke router ketiga, di mana router 2 ke router 3 menggunakan network router ketiga IP route-nya 192.168.3.0 255.255.255.0 tapi menggunakan gerbang yang berbeda, di mana kita menggunakan gerbang 192.168.4.2. Dan selanjutnya kita IP route lagi untuk IP route terakhir, yaitu IP route router ketiga, di mana kita masukkan, di mana kita akan men-setting router ketiga menuju ke router kedua dan router ketiga menuju ke router pertama. Jadi kita IP route 192.168.10.2. Di sini saya akan menggunakan router 2 dulu, yang router 3 ke router kedua 255.255.255.0 dengan gerbang 192.168.4.1 192.168.4.1. IP route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.4.1. Dan selanjutnya kita akan memasukkan network router 1 jadi kita masukkan dulu IP route-nya 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1 dengan gerbang yang sama. Nah, sudah selesai, jadi kita cek. Jadi kita melakukan itu 2 kali karena agar dapat terhubung. Nah, sudah terhubung ke tiga-tiganya, sudah sukses, berarti sudah selesai. Oke, sudah selesai. Berakhirlah video saya kali ini. Kalau ada salah, mohon maaf, kayaknya tadi ada kesalahan beberapa, tetapi sudah saya benarkan. Mohon maaf sekali lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.